salam dan bahagia. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Flores Timur kelas 20 kelompok 2 dengan fasilitator Pak Florianus Mahu, pengajar praktik Pak Yohanes Christophorus Manggotu Saban dan Pak Laude Usman. Kami akan melakukan praktik coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Aloysius Lusikera Uran dari SD Impres Menanga bertindak sebagai observer. Saya Ibu Maria Anita Sofiana Soge dari SD Impres Pantai Oa sebagai coach. Dan saya Maria Immaculata Awa dari SDN Lamawai sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu. Apa kabar hari ini? Selamat sore Pak, kabar saya baik-baik saja. Bu, jadi hari ini Ibu Anita akan melakukan proses coaching dengan Ibu Ima ya? Iya Pak, iya. Saya akan melakukan coaching bersama Ibu Ima. Oke Ibu. Jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu Ima, mari kita ngobrol-ngobrol sedikit mengenai proses coachingnya nanti. Bisa kan Baik. Ibu? Bisa Pak, bisa. Oke, nanti dalam proses coaching sebentar, Ibu berperan sebagai coach dan Ibu Ima sebagai coachee. Nah, namun sebelum Ibu mulai percakapan dengan coachee, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk mengobservasi proses coaching pada sore hari ini. Adapun rubrik penilaian yang menjadi acuan saya, yaitu yang pertama, apakah Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga apakah sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Serta dalam menerapkan proses coaching nanti, apakah Ibu menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengobservasi Ibu sore hari ini. Bisa dipahami, Ibu? Bisa Pak. Oke, baik Ibu. Jadi sebelum mulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bisa kan Ibu? Bisa. Iya, bisa Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching di sore hari ini? Baik Pak, untuk proses coaching saat ini saya menerapkan kompetensi mendengarkan aktif Pak. Di sore hari ini Ibu secara spesifik ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Jadi dengan mendengarkan aktif nanti, supaya Ibu bisa menggali ide-ide atau kompetensi yang ada pada coachee, sehingga coachee bisa menemukan solusi dengan tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi dengan mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci dalam menggali banyak hal dari seorang coachee.
ada pertanyaan mengenai indikator ketercapaian. Kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi, serta apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi. Baik Pak, yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi yaitu saya melakukan percakapan bersama coach secara intensif, mencoba mendengarkan secara aktif apa yang menjadi keluhan atau permasalahannya. Kemudian saya yang ia hadapi. Kemudian indikator ketercapaian itu dalam baik Pak, dalam proses coaching ini saya mau menerapkan alur tirta sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Seperti itu Pak. Oke, baik Ibu. Jadi semoga dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu sampaikan ini mengenai proses coachingnya nanti sesuai dengan alur tirta, sehingga kemudian bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar bisa menemukan solusi sendiri. Semoga indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan ini bisa tercapai dalam proses coachingnya nanti. Hanya ini saja Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu dipersilakan memulai percakapan dengan coachingnya. Saya berharap proses coachingnya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu tentukan tadi. Jadi terima kasih banyak Ibu. Apakah Ibu sudah siap melakukan coaching pada sore hari ini? Siap Pak, siap. Oke, kalau Ibu sudah siap, silakan Ibu mulai proses coachingnya. Baik, baik. Selamat pagi Ibu Anita, bagaimana kabarnya? Ya, selamat pagi Ibu Ima. Puji Tuhan, kabar saya baik. Terima kasih Ibu sudah menanyakan kabar saya. Kemudian bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, baik juga Ibu. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya Ibu. Amin Bu. Bagaimana Ibu Ima? Sepertinya ada hal yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu bicarakan dengan saya. Iya Ibu, apakah Ibu Anita sedang sibuk? Tidak Bu, saya tidak sibuk. Kebetulan saat ini di kelas saya sedang les agama, sehingga saya lagi free. Memangnya ada apa Ibu? Begini Ibu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Wah, itu sesuatu yang bagus Ibu. Kira-kira apa tujuan Ibu meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Ibu. Itu merupakan sebuah hal yang luar biasa karena Ibu ingin menciptakan kelas yang kondusif, yang menyenangkan bagi murid Ibu. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai kompetensi atau tujuan tersebut, Ibu? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Ibu. Oh iya, Ibu sudah mencoba berbagai metode, tapi menurut Ibu belum ada yang benar-benar efektif untuk meningkatkan kompetensi Ibu, yakni menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan itu, Bu? Jadi begini Ibu, saya tuh masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung.
Oh, jadi kesulitan ibu itu mengendalikan siswa yang suka berbicara saat ibu sedang melakukan pembelajaran seperti itu ya ibu. Iya, Bu. Kira-kira apa yang ibu butuhkan untuk mencapai tujuan itu? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, Bu. Baik, ibu membutuhkan strategi seperti itu. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami kira-kira penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung itu apa. Kemudian, apakah karena tidak memahami materi pembelajaran ataukah karena siswa tersebut merasa bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Begitu Ibu. Coba di Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran, Ibu. Oh, jadi menurut Ibu siswa terus berbicara di kelas karena dia kurang memahami materi pembelajaran. Jika demikian, maka kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Iya, Ibu, saya akan mencobanya. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan pada saat mendengarkan penjelasan atau pembelajaran berlangsung. Iya, Ibu, saya akan melakukannya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran mengenai strategi yang akan Ibu lakukan? Iya, Ibu, saya sudah memiliki gambaran. Kira-kira kapan Ibu mulai melakukan strategi pembelajaran tersebut? Oh, mulai besok, Ibu, saya akan mencoba melakukan strategi tersebut. Baiklah Ibu Ima, itu sesuatu yang luar biasa karena Ibu sudah mempersiapkan atau menggambarkan strategi yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan atau menciptakan situasi kelas yang kondusif. Silakan Ibu mengimplementasikan strategi tersebut dan nanti bisa Ibu share ke saya kira-kira hasilnya seperti apa. Oke, Ibu, terima kasih, Ibu. Semoga rencananya berhasil. Baik Bu, menurut Ibu apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya merasa lega, Ibu, karena sudah mendapatkan ide atau solusi dari masalah, dari kasus yang sedang saya alami, Ibu. Baik Ibu, terima kasih karena sudah memperoleh manfaat dari percakapan kita. Mudah-mudahan rencana strategi yang akan Ibu implementasikan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Ibu, sudah mau meluangkan waktu untuk mencari solusi dan masalah kasus yang saya alami. Baik Ibu, sama-sama semoga berhasil. Terima kasih, Ibu. Semoga. Oke, baik Ibu Anita. Jadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coachnya, yaitu Ibu Ima terkait proses coaching kali ini. Jadi ini sudah ada beberapa catatan dari saya, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Boleh kan Ibu? Boleh Pak. Ya. Jadi pertanyaan pertama, permasalahan yang ia hadapi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Begitu Pak.
Oke, baik Ibu. Jadi yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan beberapa catatan dari saya. Dalam catatan ini memang Ibu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan, yaitu tadi Ibu ngobrol, merasa setara, tidak ada perbedaan, kemudian sudah ada prinsip percakapan yang kreatif, yaitu Ibu berusaha menggali dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi-potensi dari seorang coach. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Dan Ibu juga sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, lalu ada rencana aksi, sampai dengan ada tanggung jawabnya. Jadi secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Jadi ini ada pertanyaan terakhir, yaitu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya yaitu saya fokus pada mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Oke, lebih baik. Jadi yang Ibu ingin kembangkan yaitu ajukan pertanyaan berbobot. Semoga kedepannya Ibu dapat memaksimalkan proses coaching selanjutnya untuk bisa membantu rekan-rekan sejawat. Semoga proses hari ini menjadi bekal untuk Ibu, sehingga nantinya ke depan Ibu bisa memaksimalkan proses coaching, bisa membantu rekan sejawat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Hanya sekian saja Ibu, terima kasih atas proses coachingnya hari ini. Baik Pak, sama-sama atas meluangkan waktunya untuk mengikuti proses coaching kami. Oke, terima kasih. Bersama saya, Maria Immaculata Awa dari SDN Lamawai sebagai observer. Saya Aloysius Lusikera Uran dari SD Impres Menanga sebagai coach. Dan saya Ibu Maria Anita Sofiana Soge dari SD Impres. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Luker. Selamat sore Ibu. Oke Pak, hari ini Pak akan melakukan praktik coaching dengan Ibu Anita ya? Ya Ibu, hari ini saya akan melakukan praktik bersama Ibu Anita. Oke Pak, sebelum Pak melakukan praktik coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian. Yang pertama, kompetensi coaching yang akan saya nilai. Yang kedua, prinsip coaching, dan yang ketiga itu adalah indikator ketercapaian saat melakukan proses coaching. Nah, sebelum Pak Luker melakukan praktik coaching sebentar, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh Ibu, silakan. Oke Pak. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak kembangkan dalam proses coaching sebentar, Pak? Oke, baik Ibu. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, jadi kompetensi coaching yang Pak kembangkan sebentar itu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang akan Pak kembangkan?
Jadi adapun indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu yang pertama nanti dalam coaching nanti saya akan menerapkan alur Tirta yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sehingga penerapan proses coaching ini dengan alur Tirta secara runtut ini saya dapat menggali ide-ide dari coach sendiri agar ia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Oke, luar biasa Pak. Jadi indikator ketercapaian yang akan Pak terapkan sebentar itu adalah menerapkan alur Tirta dari tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab, sehingga Pak boleh menggali potensi atau hal-hal apa yang akan Pak lakukan di dalam proses coaching sebentar. Silakan Bapak dan Ibu Anita melakukan proses coaching. Harapan saya semoga kompetensi dan indikator yang akan Pak terapkan bisa terlaksana dalam proses coaching sebentar. Silakan Pak. Oke, baik. Selamat pagi Pak Luker. Selamat pagi juga Ibu. Boleh Ibu. Kebetulan saya hari ini tidak sibuk. Kira-kira apa yang Ibu Anita ingin dapatkan dari sharing kita pada sore hari ini? Saat ini saya merasa kurang percaya diri dan butuh penguatan, Pak. Kalau begitu, boleh Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu merasa seperti itu? Begini Pak Luker, saya baru saja selesai disupervisi oleh pengawas saat saya melakukan pembelajaran di kelas. Ketika disupervisi, masa saya dikomplain cuma gara-gara saya tidak membawa buku teks sebagai sumber belajar saat mengajar. Lalu beliau melaporkan saya kepada kepala sekolah, sehingga saya ditegur oleh kepala sekolah. Saya merasa kesal sekali, Pak. Oh, Ibu Anita merasa kesal ya? Karena apa yang Ibu lakukan itu dinilai salah oleh pengawas? Iya betul Pak, kesal sekali sebenarnya Pak. Karena saya pikir sumber belajar di era sekarang ini tidak hanya didapatkan dari buku teks saja. Lagian saya menyampaikan materi pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku, Pak. Betul Ibu. Lalu menurut Ibu, sumber belajar itu bisa didapatkan dari mana saja? Ya, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa sumber belajar itu bisa kita dapatkan dari berbagai sumber ya, Pak. Seperti lingkungan sekitar kita, kemudian ada media internet, media sosial, serta murid juga bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Begitu menurut saya, Pak. Saya setuju Ibu. Dengan pemikiran Ibu Anita. Itu merupakan out of the box atau istilahnya kita keluar dari zona nyaman yang mungkin tidak banyak dilakukan oleh banyak orang. Lalu kira-kira apa rencana Ibu untuk membuktikan apa yang Ibu lakukan sudah tepat dan tidak menyalahi kurikulum? Rencananya saya harus bertemu kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Saya akan membicarakan tentang Permendikbud tentang sumber belajar, bahwa sumber belajar itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Tidak hanya bersumber dari satu buku teks saja, karena kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Jadi sebagai guru, tentunya saya harus kreatif dan menyesuaikan sumber belajar yang relevan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya di kelas. Seperti itu. Wah, bagus sekali rencananya Ibu. Saya setuju dengan rencana ini Bu. Lalu kira-kira apa strategi
Ibu Anita untuk membuktikan bahwa sumber belajar bisa didapatkan dari mana saja? Ya, Pak Luker, saya akan mencoba mengajak murid-murid untuk belajar di lingkungan mereka dan menggunakan perangkat handphone yang mereka miliki, sehingga saya yakin akan lebih efektif dan menarik bila dibandingkan dengan buku teks. Begitu, Pak. Wah, menarik sekali ini Ibu. Kira-kira kapan Ibu mau mulainya? Rencananya mulai minggu depan dalam pembelajaran, tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan berbeda dengan tujuan pembelajaran pada saat disupervisi hari ini. Dan sumber belajarnya menggunakan handphone yang mereka miliki. Begitu, Pak Luker. Bagus sekali Ibu Anita. Saya sepakat dengan apa yang Ibu lakukan. Memang betul, pembelajaran kita sekarang ini sesuai dengan kurikulum, bahwa guru dituntut untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid zaman ini. Jadi, seorang guru harus inovatif dan kreatif dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Mudah-mudahan Ibu bisa buktikan ya. Pasti Ibu bisa. Terima kasih Pak Luker atas dukungan dan motivasinya. Oke. Nah, apa yang Ibu Anita rasakan dari sharing kita hari ini? Luar biasa, Pak. Saya merasa lebih percaya diri dan mendapatkan penguatan untuk terus berinovasi dalam menyediakan sumber belajar. Terima kasih Pak Luker, sangat membantu saya dan memacu saya untuk terus semangat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya. Sama-sama Ibu, semangat ya. Semoga bisa melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Baik, Pak. Ya. Luar biasa Pak Luker. Setelah mengamati proses coaching tadi, saya mengapresiasi penuh Pak sudah melakukan proses coaching dengan baik dan bagus Pak. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa catatan, saya ingin bertanya sedikit Pak, dua pertanyaan saja, boleh Pak? Boleh. Pertanyaan yang pertama Pak, apa yang sudah Pak lakukan dalam proses coaching tadi Pak? Oke, jadi baik Ibu, dalam proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, aktif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian untuk kompetensi intinya yang sudah saya terapkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pak. Ya, pertanyaan yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin Pak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Pak? Jadi yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu kehadiran penuh. Jadi dengan kehadiran penuh nanti akan lebih memaksimalkan, terlebih khusus memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sehingga ke depannya mungkin dengan kehadiran penuh ini saya akan sebelum memulai kegiatan proses coaching nanti mungkin ada satu teknik yang digunakan yaitu teknik stop. Oke, luar biasa Pak. Jadi yang saya tangkap dari percakapan saya dengan Pak tadi, yang pertama itu Pak sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dari tujuan, identifikasi, rencana, maupun tanggung jawab. Lalu yang kedua, Pak sudah melakukan prinsip-prinsip coaching dari kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Lalu kompetensi coaching, Pak sudah menerapkannya dua, ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi mendengarkan aktif itu adalah kemampuan kita untuk mendengarkan secara penuh dan memahami pesan yang disampaikan oleh coaching. Coach juga dapat memahami keseluruhan makna dari apa yang
disampaikan oleh coach. Lalu kompetensi yang kedua itu Pak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan yang berbobot tadi kemampuan kita untuk mengajukan pertanyaan yang mendorong coach untuk berpikir lebih dalam, menemukan jawaban sendiri dan mengambilkan tindakan. Lalu yang belum Pak terapkan itu adalah kehadiran penuh atau presence, Pak. Jadi kehadiran penuh atau presence ini harus kita lakukan agar kita dapat fokus pada coaching tanpa melakukan prasangka atau penilaian. Coach juga harus hadir penuh sehingga menunjukkan sikap terbuka, ingin tahu dan menghargai coaching. Jadi itu Pak catatan saya yang setelah saya mengamati proses coaching yang sudah Pak lakukan terhadap Ibu Anita. Selamat sore Pak, semoga praktik coaching ini terus ditingkatkan dengan kompetensi, indikator, dan prinsip-prinsip coaching yang sudah Pak ketahui. Oke, selamat sore juga Ibu, terima kasih banyak. Saya sebagai observer Ibu Maria Anita Sofiana Soge dari SD Impres Pantai Bo. Saya Maria Immaculata Awa dari SDN Lamawai sebagai coach. Saya Aloysius Lucy Kerauran dari SD Impres Menanga sebagai coach. Baik, Ibu Ima, saat ini Ibu akan melakukan coaching terhadap Pak Luker. Namun sebelum selamat sore Ibu. Sore Ibu. Bagaimana keadaan Ibu? Keadaan saya baik-baik Ibu seperti yang Ibu lihat sekarang. Baiklah Ibu. Sebelum Ibu melakukan coaching terhadap Pak Luker, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi rubrik penilaian. Yang pertama menyangkut prinsip coaching, yakni kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang berikut kompetensi inti dari coaching, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang ketiga ada indikator ketercapaian dari proses coaching itu sendiri. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bisa kan Bu? Bisa sekali Ibu. Oh baik. Ya. Di sini saya mau menanyakan kepada Ibu, kira-kira dalam melakukan coaching ini, kompetensi apa yang mau Ibu terapkan? Ya, kompetensi yang akan saya terapkan sebentar itu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh atau presence Ibu. Baik, mendengarkan aktif dan kehadiran penuh ya Bu. Baik, yang berikut indikator ketercapaian dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan itu kira-kira apa ya Bu? Saya ingin menerapkan praktek coaching sesuai dengan alur tirta Ibu. Baik, Ibu akan menerapkan alur tirta dalam percakapan coaching yang akan Ibu lakukan. Saya berharap dalam proses coaching yang Ibu lakukan ini, kompetensi inti, indikator maupun prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri dapat Ibu terapkan dengan baik. Silakan Ibu, silakan melakukan coaching bersama Pak Luker.
Ya, Ibu, terima kasih. Selamat siang Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang? Selamat siang, Pak. Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Ibu, saya mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa, Pak. Apakah ada yang bisa saya bantu atau kita diskusikan? Ya Ibu, saya sedang terbebani karena dalam pembelajaran saya ada beberapa siswa saya ya, yang tidak serius dalam pembelajaran. Mereka tertawa dan sering mengganggu temannya. Oh, begitu, Kak, Pak. Baiklah. Lalu, apa kira-kira tujuan yang Pak harapkan setelah diskusi kita hari ini? Nah, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Oh, begitu, Kak, Pak. Coba ceritakan, Pak, apa yang Pak rasakan saat ini? Jadi saat ini saya merasa kalau saya belum berhasil dalam pembelajaran di kelas saya ini. Oh, jadi Pak merasa kalau Pak itu belum berhasil dalam pembelajaran di kelas. Nah, apa yang membuat Pak merasa tidak berhasil dalam pembelajaran, Pak? Begini Ibu, jadi dalam pembelajaran saya ada beberapa siswa saya yang tidak serius dalam pembelajaran. Mereka kadang tertawa, lalu kemudian sering mengganggu teman saat belajar. Jadi ini benar-benar sangat mengganggu situasi dan juga sangat mengganggu saya. Oh, apakah Pak telah mencoba menggunakan media pembelajaran yang bervariasi? Bisa Pak ceritakan media pembelajaran apa saja yang Pak gunakan dalam pembelajaran Jadi Pak? sudah Ibu. Jadi saya sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Misalnya saya menggunakan video pembelajaran, lalu juga menggunakan ini media-media lain dan kami juga sering melaksanakan proses pembelajaran di luar kelas. Oh, jadi Pak sudah menggunakan video pembelajaran, media pembelajaran yang lain, dan juga langsung ke alam. Lalu Ya. bagaimana menurut Pak? Apakah cukup hanya menggunakan media video? Lalu bagaimana atau seperti apa kelas yang Pak impikan? Jadi begini Ibu, yang saya inginkan kelas saya yaitu di mana saya ingin supaya semua siswa saya itu terlibat aktif, mengikuti pembelajaran yang dengan serius dan tidak saling mengganggu dalam proses pembelajaran. Benar sekali, Pak. Ini adalah impian kita sebagai guru. Bisakah Pak ceritakan strategi apa yang Pak gunakan dalam pembelajaran Pak ini? Jadi dalam pembelajaran terlebih khusus yang di dalam kelas, saya sering membagi siswa saya dalam kelompok sesuai dengan minat dan bakat mereka. Namun dalam pembagian kelompok itu biasanya beranggotakan 5 sampai 6 orang. Mereka kemudian menonton video yang sudah saya siapkan, kemudian mereka menyelesaikan LKPD yang dibagikan. Jadi itu yang telah saya laksanakan dalam pembelajaran itu, Ibu. Luar biasa, Pak. Memangnya hal apa yang menurut Pak masih kurang dalam pembelajaran tersebut? Jadi begini, Ibu, mungkin saya merasa bahwa mungkin dalam pembagian kelompok itu masih terlalu banyak, Ibu. Sehingga memungkinkan mereka, karena mereka sampai 5-6 orang, sehingga ada kesempatan untuk mereka bisa saling menunggu, ada yang kerja, ada yang duduk tunggu, ada yang hanya tidak kerja, sehingga di kesempatan seperti ini mereka saling ganggu, Ibu, mungkin. Jadi saya juga merasa perlu bahwa mungkin saya bisa bersama mereka membuat kesepakatan kelas supaya mereka tidak saling mengganggu lagi, Ibu.
Bagus sekali Pak, kelompok yang anggotanya terlalu banyak akan memungkinkan mereka untuk saling mengganggu. Jadi Pak sudah menemukan masalah Pak dan juga solusi yang harus Pak lakukan. Nah, bagaimana perasaan Pak sekarang? Jadi setelah saya bercerita dengan ibu, sekarang saya merasa sedikit lega. Jadi saya menjadi ingat akan hal yang kurang dari pembelajaran yang telah saya lakukan. Jadi ternyata sangat perlu untuk membuat pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Oke Pak, mantap. Jika saya dapat menyimpulkan, bukan Pak gagal dalam mengajar, tapi perlu peningkatan dan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Iya betul Ibu. Jadi Pak telah mengidentifikasi permasalahan Pak dan menemukan solusi dari permasalahan Pak ini. Iya benar Ibu. Jadi terima kasih. Saya merasa menemukan pencerahan dan energi baru untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya. Oke Pak, lalu apa kira-kira hal yang akan Pak lakukan untuk meningkatkan pembelajaran Pak ke depannya? Jadi mungkin yang akan saya lakukan ke depannya yaitu terlebih khusus dalam pembagian kelompok di kelas nanti. Jadi saya akan berusaha membagi kelompok diskusi dengan jumlah yang lebih sedikit. Jadi dengan hanya berjumlah 3 sampai 4 orang anggota sehingga semua anggota mendapatkan tugas untuk bekerja dan menekuni kesibukannya dan mereka semuanya sibuk. Dan kedepannya saya akan bersama murid-murid saya akan membuat kesepakatan kelas secara bersama sehingga nantinya akan menjadi pengingat sebelum pembelajaran dilaksanakan supaya mereka bisa patuh akan kesepakatan yang telah dibangun bersama itu. Langkah yang Pak ambil itu sangat tepat, Pak. Saya setuju dengan ide Pak. Saya yakin kelas Pak akan berubah menjadi lebih baik, siswa akan terlibat aktif, dan gangguan yang seperti dialami akan berkurang, bahkan hilang, Pak. Ya Ibu, terima kasih. Luar biasa, Pak. Lalu kira-kira kapan Pak akan melakukan aksi ini? Jadi untuk aksi ini saya akan membuat kesepakatan kelas dalam minggu ini. Serta dalam minggu ini dalam proses pembelajaran nanti juga saya akan memulai pembagian anggota kelompok yang lebih kecil. Bagus sekali, Pak. Memang harus seperti itu, Pak. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Apalagi di kelas kita, siswa mempunyai kesiapan, minat, dan profil belajar itu yang berbeda. Iya Ibu, jadi terima kasih banyak atas sharingnya. Jadi sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya dengan berbagai sumber media dan juga saya juga harus peka terhadap kondisi siswa dan menyiapkan ice breaking dalam proses pembelajaran ke depannya supaya mereka juga lebih fokus dalam pembelajaran nanti. Ya Pak, ide yang bagus. Semoga dapat terlaksana setiap pembelajaran di kelas. Ya, amin Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya dalam mendengarkan saya dan membantu saya menemukan solusi dari masalah saya ini. Jadi sekarang saya merasa lega, semoga kedepannya saya menjadi guru yang akan memberikan pembelajaran yang memaksimalkan kebutuhan belajar murid saya di sekolah. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak.
Selamat sore, Ibu. Sore juga Pak. Salut Ibu Ima atas proses coaching yang telah Ibu lakukan. Di Terima sini, kasih. ya, baik Ibu, saya sebelum menyampaikan beberapa catatan menyangkut proses coaching yang baru saja terjadi, saya ingin menanyakan kepada Ibu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Ya Ibu, jadi yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi itu adalah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua percakapan kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Lalu saya juga menerapkan kompetensi coaching. Yang saya terapkan ada 2 Ibu, yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh atau presence. Baik Ibu, yang berikut kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu terapkan atau kembangkan ke depannya menyangkut coaching tersebut? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan setelah melakukan proses coaching ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, luar biasa Ibu sudah melakukan proses coaching dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching, kemitraan, percakapan kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Selain itu, kompetensi dari coaching itu sendiri yang telah Ibu laksanakan dalam proses coaching tadi yaitu presence dan mendengarkan aktif. Dan ya seperti yang Ibu katakan tadi bahwa ke depannya dalam coaching Ibu akan menerapkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Itu sebuah hal yang luar biasa dan rencana implementasi yang luar biasa dari Ibu. Saya harapkan ke depannya Ibu bisa menjadi coach yang baik bagi rekan-rekan sejawat di sekolah Ibu sehingga bisa menciptakan perubahan positif dalam lembaga pendidikan Ibu. Secara khusus Ibu bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan serta Ibu juga mampu menjadi coach bagi murid Ibu di kelas jika murid Ibu menemui permasalahan atau hal-hal yang membuatnya merasa kurang nyaman. Seperti itu Ibu, terima kasih untuk proses coachingnya yang luar biasa dan salut Ibu. Selamat sore. Terima kasih Ibu.